Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Yesus Gembala. Mari kita ikuti ibadah virtual hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kudus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini ya Yesus. Tuhan, berkatilah jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Yesus. Tuhan, basuh jamaah kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Gembala dalam hidupku, takkan kekuranganku bersamamu. Tuhan Gembala, tuntun langkahku di padang rumput hijau, baringkanku. Ku dengar suara-Mu bergema di hatiku. Kau bawa aku mendekat ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan di lembah kegelapan,
ada di tempat yang maha tinggi. Biarlah semua makhluk yang bernafas memuji nama-Nya. Kau Allah berkuasa sanggup ubahkan seluruh hidupku, anugerah di tangan-Mu. Kau Allah berkuasa penuh, ku berserah kepadamu, segenap hidupku menyembah-Mu. Oh. Berikan sorak-sorai segala sukacita hanya bagi nama Yesus. Amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian ini bersama. Tuhan berjanji akan memberkati. Dia turunkan hujan pada masanya. Tuhan berjanji akan melimpahi. Dia pastikan tanah memberi hasilnya. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan. Diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangan-Nya. Sebab Tuhan telah patahkanku ke atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungan-Nya damai sejahtera. Tuhan berjanji akan memberkati. Dia turunkan hujan pada masanya. Tuhan berjanji akan melimpahi. Dia pastikan tanah memberi hasilnya. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan. Diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangan-Nya. Sebab Tuhan telah patahkanku ke atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam nama
Shalom Bapak Ibu saya yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Di bulan Februari ini kita punya satu tema yang baru, yaitu kasih ilahi, di mana kita percaya bahwa dalam penyertaan Tuhan ada kasih yang ilahi yang memberkati kita. Diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita percaya setiap kita pasti diiringi, disertai dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan menaungi kita, memberikan kita damai sejahtera. Dan kita harus belajar untuk mewartakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita tunduk kepala, kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Biarlah setiap kami boleh hadir dalam hadirat-Mu, mempersiapkan hati kami, beri kami tanah hati yang subur. Beri hamba-Mu mulut yang diurapi Tuhan, hati yang diurapi Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu katakan, apa yang hamba-Mu siapkan, boleh menjadi berkat bagi orang yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah benih firman-Mu jatuh dalam tanah hati kami, sehingga benih firman-Mu itu akan bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai satu tema, yaitu mengasihi. Bagaimanakah kita boleh belajar menggunakan kasih ilahi dalam kehidupan kita untuk mengasihi orang lain. Mengasihi ini adalah sebuah perbuatan aktif di mana kita mewartakan kasih kepada Tuhan, juga kepada sesama kita, dan kita boleh belajar. Mari kita buka Yohanes pasal 3 ayat 16, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita adalah hasil dari kasih Tuhan. Karena dikatakan begitu besar kasih Allah pada dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap kita beroleh hidup yang kekal. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa yang pertama adalah kasih Tuhan itu sungguh ajaib. Kasih Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Kalau dikatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita ingat bulan Desember adalah bulan yang istimewa, di mana kita memperingati momen kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Kelahiran Sang Putra. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita boleh melihat bahwa apa yang dikatakan Yohanes di dalam pasal yang ketiga ayat 16 ini adalah bukti kasih yang nyata. Di mana Tuhan tidak sekedar memberikan gambaran atau ide mengenai kasih, tetapi Dia justru memberikan kasih itu sebagai wujud nyata. Di mana Allah Putra, Allah yang bertahta di surga bersama Bapa, itu turun ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, meninggalkan kemuliaannya, sehingga Dia boleh menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak beroleh binasa, melainkan kehidupan kekal. Di sini kita boleh belajar bahwa kelahiran Yesus adalah wujud kasih Allah. Yang kedua adalah kasih Yesus tidak hanya Dia rela meninggalkan tahtanya, kemuliaannya, tetapi Dia juga rela mati bagi kita. Di bulan April nanti kita akan masuk dalam momen Paskah, di mana di situ ada Jumat Agung. Di situ kita memperingati Tuhan Yesus diserahkan oleh murid yang dikasihinya, yaitu Yudas. Saat Dia diserahkan, Dia akhirnya mati di kayu salib. Sebelum disalib, Dia dihina, ditinggalkan muridnya, tetapi Dia tetap setia. Bapak Ibu Saudara, di sini kita boleh melihat bagaimana sebuah kasih yang diajarkan, yang diberikan Tuhan kepada kita, bukanlah sebuah kasih yang hanya ide saja, yang hanya pikiran saja, tetapi kasih yang ada di dalam kehidupan kita adalah kasih ilahi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain selain daripada Allah. Karena Dia mengasihi kita, itu berasal dari dirinya. Harusnya kita ini dikatakan bahwa setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus,
itu beroleh kehidupan yang kekal. Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa ini adalah hal yang paling menakutkan di dalam kehidupan kita. Dosa ini adalah hal yang membuat kita itu binasa. Kasih Tuhan tidak bercerita mengenai bagaimana manusia ini dalam kehidupan benar dan mendapatkan kasih. Banyak orang seringkali salah mengenai kasih ilahi. Kasih ilahi adalah kasih yang diinisiasi, kasih yang dimulai dari Allah. Tidak peduli apa keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat kalau Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya yang salah, yang berdosa tidak binasa di dalam maut. Artinya setiap kita itu mendapatkan kasih Tuhan bukan karena kebenaran kita. Tuhan bukan memberikan kasih-Nya karena kita berbuat baik. Tetapi karena itu adalah hasil dari kemauan Tuhan sendiri. Karena Ia adalah kasih. Kenapa orang yang jatuh dalam dosa ini merupakan hal yang fatal? Karena dikatakan dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau kita bilang, wah Pak, dosa itu bukanlah hal yang gimana-gimana lah. Gampang dosa itu. Kalau udah ikut Yesus dosanya hilang, amin. Saya percaya bahwa Yesus menebus kita. Supaya setiap dosa kita dihapuskan. Tetapi dosa itu merupakan hal yang krusial Bapak Ibu Saudara. Orang seringkali menyepelekan dosa. Dosa dianggap ya namanya orang pasti berbuat dosa. Alkitab saja sudah bilang semua orang udah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang pasti punya dosa. Problemnya adalah demikian. Tuhan mengasihi kita supaya kita ini dibebaskan dari dosa asal. Di mana dosa asal itu awalnya adalah dari Adam yang menghindari perintah Tuhan, di mana Adam ini tidak taat sama Tuhan sehingga dosa di dalam Adam itu diturunkan sebagai dosa asal manusia. Semua orang kehilangan kemuliaan Allah karena Adam melakukan kesalahan dan semua keturunan Adam mewarisi dosa Adam. Inilah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti setiap kita yang sudah ditebus oleh Yesus kemudian kita berkata, dosa sudah tidak menguasai aku sehingga aku kalau mau berbuat apapun itu sudah bukan dosa. Dosa tetap dosa. Kalau kita lihat bagaimana orang sekarang menyepelekan dosa itu sangat-sangat sering sekali. Hal kecil, hal besar di hadapan Tuhan. Dosa tetaplah dosa. Lalu Pak, bagaimana caranya kita menjaga kehidupan kita? Saya akan bercerita mengenai hasil dari dosa dulu. Dosa menimbulkan kebencian, iri, dengki, ketamakan, keserakahan. Menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Setiap kita pasti memiliki mungkin rasa jengkel, rasa iri, rasa dengki, rasa marah, rasa egois, ketamakan. Mungkin ada dalam diri kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saat Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita harus menyerahkan seluruh emosi kita juga. Bukan berarti saya bilang orang yang marah itu berdosa banget di hadapan Tuhan. Enggak juga, setiap kita memiliki emosi. Bagaimanakah cara kita mengendalikan emosi itu? Itu penting sekali. Di dalam hadirat Tuhan kita ini belajar bagaimana kita ini bisa menyerahkan diri kita. Bukan lagi sebagai hamba dosa, melainkan hamba kebenaran, hamba Tuhan. Roh yang hidup di dalam kita yang menguasai kita, sehingga setiap kita ini melakukan sesuatu yang baik. Tentu saja kita tidak akan sempurna di dalam kehidupan kita. Yesus katakan bersama orang Farisi demikian, kalau orang itu berdosa saat dia itu sudah melihat wanita, sebelum dia menyentuh wanita itu pun orang itu sudah berdosa kalau ia mengingini. Intensi dosa itu beda sekali. Sebelum melakukan sudah ada dalam lubuk hati kita.
Bagi Tuhan itu sudah dosa. Pak, lalu bagaimana orang apakah bisa lepas dari dosa? Orang bisa lepas dari kuasa dosa dan perbudakan dosa. Tetapi kita yang hidup di dalam daging tidak mungkin sempurna. Bahkan Paulus Rasul yang begitu hebat pun dia katakan, terkutuklah aku dalam tubuh ini. Aku ingin melakukan yang aku mau, tapi justru sebaliknya yang aku lakukan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita perlu sekali memahami kasih ilahi. Supaya kita jangan terjebak. Saya takut sekali kalau Tuhan marah sama saya. Kalau Tuhan tidak saya lakukan sesuai dengan perintahnya, maka dia akan menghukum saya. Dalam suratnya Timotius dikatakan, meskipun kita nggak setia, tetapi dia setia karena dia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar. Dalam kehidupan kita nggak mungkin kita ini sempurna. Tetapi setidak-tidaknya jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh dosa. Yang ketiga, kasih ilahi itu kasih yang mahal. Kasih yang diberikan Tuhan kepada kita sering kita sepelekan begitu saja. Kenapa? Nah, Tuhan menginisiasi, memberikan kepada kita tanpa kita ini memikirkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak terlintas dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita adalah penebusan yang hidup bagi kita. Bukan barang-barang yang tidak pernah kita pikirkan. Melainkan sebuah hal yang melebihi dari kehidupan duniawi ini. Apa itu? Penebusan yang kekal. Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Di sini kita boleh belajar. Apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kasih yang sempurna. Keselamatan kita, kekekalan kita, bukan hasil kebenaran kita. Melainkan hasil pembenaran dari kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita sebagai orang Kristen kita nggak mengerti apa itu kasih yang menyelamatkan. Betapa celakanya kehidupan kita, sesuatu yang sangat berharga kita sia-siakan. Sesuatu yang sangat mulia kita anggap biasa-biasa saja. Kasih Allah itu sesuatu yang sangat berharga. Satu kali ada orang yang diserambi bait Allah, dia bertemu dengan Petrus. Dia katakan, Petrus, beri aku makan. Tetapi Petrus justru mengatakan, emas perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus jalanlah. Di sini kita melihat kasih Allah itu menghidupkan kita. Kasih Allah memberikan kita pengharapan. Dalam kehidupan kita jangan sampai kehidupan kita meremehkan kasih Tuhan yang mahal. Harusnya kita ini Bapak Ibu Saudara menjaga kasih itu seperti barang yang berharga. Sebagai ilustrasi, kalau ada seorang yang berlebih harta, kemudian dia punya emas mungkin 2-3 kilo yang dia ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di mana kehidupan kita adalah kehidupan biasa-biasa saja yang mungkin hidupnya tidak berlimpah. Kemudian kita menerima emas 2-3 kilo itu. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Kita pasti simpan emas itu baik-baik. Kita jaga baik-baik. Kita simpan. Kita rawat. Bahkan kita kelola supaya dia bertambah. Kalau di dalam kehidupan kita menganggap satu barang yang fana. Satu barang yang bisa hilang. Bahkan Alkitab katakan emas, perak itu bisa dimakan ngengat. Artinya apa? Bisa habis. Tetapi kasih Kristus yang menyelamatkan kita tidak bisa habis. Di sini kita boleh belajar bagaimana dalam kehidupan kita menghargai kasih Tuhan. Kasih Tuhan diberikan kepada kita bukan saja untuk kita ini menikmati sebuah keselamatan. Kasih Tuhan diberikan kepada kita supaya kita mengasihi orang lain. Yohanes pasal 3 ayat 16 itu kemudian dilanjutkan dengan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Implikasi orang yang dikasihi Tuhan, implikasi atau hasil dari orang yang menerima kasih Tuhan adalah dia melakukan kebenaran.
Dia melakukan kasih kepada orang lain. Tuhan mengasihi kita bukan supaya kita ini diam saja. Tuhan sekali-kali pada waktu itu memberikan satu ilustrasi, satu perumpamaan. Kalau ada orang, dia dibebaskan dari hutangnya. Kemudian ada orang lain yang berhutang kepada orang yang dibebaskan hutangnya tadi itu. Apa yang dilakukan? Orang yang tidak membebaskan hutang kepada orang yang sudah dibebaskan hutangnya tadi, dihukum Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan mengasihi kita, membebaskan kita dari hutang dosa kita, dari akibat dari dosa kita. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan tidak berhenti dalam kehidupan kita, melainkan kita belajar untuk menyalurkan kasih Tuhan, mewartakan kasih Tuhan, memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Kasih ini sebuah hal yang menarik sekali. Kita belajar mengasihi, kita belajar untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus menebus kita, menyertai, memimpin kita supaya kita mengasihi manusia lain. Ada ilustrasi terakhir. Ada orang yang dipenjara. Kemudian orang tersebut adalah mendapatkan pembebasan yang lebih cepat daripada hukumannya. Harusnya dia misalnya dihukum 20 tahun, ternyata karena dia berkelakuan baik, 5 tahun kemudian dia dibebaskan. Kenapa dia dibebaskan dalam waktu yang lebih pendek? Karena dia berkelakuan baik. Supaya apa? Supaya kehidupannya bisa jadi berkat di luar sana. Kalau manusia ataupun orang mempunyai prinsip yang bagus seperti itu, apalagi Tuhan kita, dalam keadaan kita yang berdosa yang tidak mungkin lepas dari cengkram dosa, Tuhan membebaskan kita. Supaya apa? Supaya setiap kita ini boleh menjadi duta kasih Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu, sucikan, kuduskan, sehingga apa yang hamba-Mu katakan dan apa yang hamba-Mu akan pimpin dalam perjamuan kudus di rumah ini boleh menjadi berkat. Berkati setiap umat-Mu, untuk setiap umat-Mu boleh mempersiapkan diri mengambil perjamuan kudus, bagian yang terbaik dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-26 dan 28 demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, kita koreksi, minta ampun setiap apa yang ada dalam kesalahan kita, sehingga kita ini boleh masuk dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami meminta ampun atas segala dosa kami, atas segala pelanggaran kami, kesalahan kami. Sehingga apa yang kami lakukan, Tuhan terlebih dahulu mengampuni kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, ambil bagian roti dan anggur, sebagai tanda kami berserah kepadamu, sebagai tanda kami menyatu dengan Engkau, sebagai tanda kami mengakui Engkau. Biarlah kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami percaya bahwa roti ini adalah tubuh-Mu yang memberi kami kekuatan dalam kehidupan jasmani kami. Setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh menjalani kehidupan jasmani kami dalam tangan tuntunan Tuhan. Mari kita makan roti yang ada tangan kita, yaitu tubuh Kristus, di dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita, mari kita berdoa. Bapa, saya percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib, darahnya menebus kami, kasih-Nya mengampuni segala dosa kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Saya percaya bahwa cawan yang kami pegang berisikan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur sekali dalam masa pandemi ini kami boleh mengambil untuk tetap bersekutu dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk roti dan anggur. Terima kasih untuk ibadah pada kesempatan kali ini. Setiap apa yang sudah kami lalui, Tuhan punya maksud dan rencana. Pimpin kami, tuntun kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah berkat rahmat Tuhan boleh menyertai kami, boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita berdoa. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani jiwani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau selalu dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemilihan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Biarlah kita tetap beribadah dari rumah, kita jaga kesehatan kita. Biarlah kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara selalu. Tuhan Yesus memberkati.